Coba sekarang kita hidupkan komputernya. Halo, selamat datang di channel Papa Twin. Oke, seperti biasa dengan saya Yosua. Nah, dalam video ini saya ingin share bagaimana cara membuat Windows 10 menjadi lebih cepat. Simak langsung videonya ya. Tonton sampai habis. Terima kasih. Oke, jadi cara yang pertama itu kita mengurangi efek visual dari Windows 10. Caranya yaitu kita ketik View Advanced System Setting. Nah, ini dia. View Advanced System Setting kita buka, lalu kita klik Setting di bagian Performance. Di sini kita bisa mematikan visual effect. Untuk pilihan pertama, let Windows choose what best for my computer. Jadi untuk pilihan yang pertama ini kita membiarkan si Windows untuk memilih mana visual effect yang sesuai dengan spek komputer kita. Nah, kalau yang kedua ini kita yang memilih manual agar tampilan atau visual effect-nya bisa aktif semua. Nah, kalau kita aktifkan semuanya, nanti otomatis akan membuat kinerja Windows kita semakin lebih lambat. Nah, kalau yang ketiga ini adjust for best performance. Jadi apabila kita pilih menu yang ketiga ini, maka semua visual effect dimatikan sehingga kinerja Windows 10 kita akan semakin lebih cepat. Dan apabila kalian mau memilih custom, nah di sini ke custom ini kita diberikan kebebasan dalam memilih mana saja visual effect yang akan kita pakai. Tapi sih sebaiknya menurut saya lebih baik kita pilih adjust for best performance saja. Karena masalah visual kayak tampilan-tampilan gitu nggak terlalu penting lah ya. Nah, setelah kita klik adjust for best performance, kita klik apply, lalu kita klik OK. Cara yang kedua yaitu dengan cara mematikan transparansi. Untuk mematikan transparansi, kita klik di personalize, klik kanan. Ini di desktop. Kita klik personalize. Lalu buka colors. Nah, ini dia. Di colors, lalu kita bergeser ke kanan, kita ke bawah, ada bagian namanya transparansi effect. Apabila kita mau mempercepat kinerja Windows 10, kita bisa mematikan transparansi effect ini. Nah, apabila kita matikan, taskbar dan start menu itu sama sekali tidak ada efek-efek transparannya. Nah, ini juga salah satu cara untuk mempercepat Windows 10 kita. Cara yang ketiga yaitu dengan mematikan aplikasi background. Apabila kita mematikan aplikasi background, ini bisa mengurangi beban dari CPU kita dan juga RAM-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik ke start menu, lalu kita klik background. Nah, ini dia, background apps. Kita klik background apps. Oke, jadi ini adalah daftar background apps yang selama ini aktif ya. Nah, ini bisa saja kita butuhkan dan ada juga yang tidak kita butuhkan. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya sih ini sama sekali tidak saya butuhkan. Ini adalah aplikasi background bawaan Windows yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah saya gunakan. Jadi lebih baik kita matikan saja. Langsung saja kita klik secara massal di off-kan. Nah, apabila kita klik di sini off, otomatis semuanya akan off. Tapi bisa juga kita pilih secara manual mana saja satu persatu yang mau kita matikan background apps-nya. Nah, tinggal diklik saja di sini. Misalkan contohnya nih ya, bisa di off-kan atau di on-kan kembali, bisa. Seperti itu. Jadi background apps ini sangat berpengaruh pada kinerja RAM dan prosesor kita. Apabila kita mematikan ini akan mempercepat Windows 10. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu dengan cara kita bisa mematikan service yang tidak kita perlukan. Yaitu caranya gini, kita klik start menu, lalu kita ketik system configuration. Kita klik system configuration. Kita pilih service. Nah, ini adalah beberapa service yang selama ini berjalan di Windows 10 kita. Dan ada beberapa aplikasi
atau service juga yang tidak kita butuhkan. Nah, supaya kita tidak salah menonaktifkan service ini, kita pertama-tama kita hide dulu semua Microsoft Service-nya. Ya, setelah kita klik hide all Microsoft Service, nah ini adalah beberapa service yang tidak termasuk dalam service default dari Microsoft. Nah, terlihat di sini manufakturnya Cambridge Silicon Radio, ada Google LLC, Nvidia Corporation, dan Adobe System Corporate. Nah, ini adalah beberapa service yang tidak kita butuhkan, atau mungkin bisa juga kita butuhkan. Seperti ini contohnya Cambridge Silicon Radio CSR. CSR ini Bluetooth ya. Jadi lebih baiknya kalau kayak gini, masalah Bluetooth ini jangan kita matikan. Apabila kita memiliki dongle atau mungkin di laptop kalian ada built-in Bluetooth. Nah, ini CSR ini nggak usah dimatikan. Mungkin yang perlu kalian matikan hanya Google Chrome, Google Update Service, atau Nvidia Local System Container, atau Adobe Switchboard. Nah, jadi intinya ini adalah beberapa service yang bisa saja tidak kita butuhkan dan bisa kita nonaktifkan untuk mempercepat Windows 10 kita. Contohnya seperti ini, tinggal kita uncheck saja, kita hilangin checknya, seperti itu. Tapi untuk Nvidia saya memilih tetap running aja, nggak apa-apa. Nah, ini Adobe Switchboard nggak apa-apa, saya matikan aja. Oke, seperti itu caranya. Lalu kita tinggal klik apply. Setelah kita klik apply, lalu kita klik OK. Oke, di sini akan diminta untuk restart. Setelah kalian lakukan itu, tinggal kalian klik saja restart. Lanjut, cara yang kelima, yaitu dengan cara mematikan startup yang tidak perlu. Caranya kita tinggal ke taskbar, lalu kita klik kanan dan kita pilih Task Manager. Di kolom Task Manager ini ada beberapa pilihan menu. Kita pilih startup. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi atau program-program yang berjalan pada saat PC kita pertama kali dihidupkan. Dan ini bisa kita matikan startupnya apabila memang tidak kita butuhkan. Contohnya seperti ini, Adobe CS6 Service Manager. Ini sepertinya nggak perlu kita jalankan pada saat awal komputer dinyalakan. Apabila saya mematikan ini, kita tinggal klik kanan saja, lalu kita klik Disable. Nah, ini juga Adobe Updater Startup Utility. Ini lebih baik di disable. Kalau CSR Bluetooth ini yang tadi saya bilang ini adalah Bluetooth, lebih baik nggak apa-apa dibiarkan saja. Ini juga Microsoft OneDrive, ini adalah cloud-nya si Microsoft dan saya juga tidak menggunakannya. Kita bisa mendisable. Seperti itu caranya untuk mendisable startup. Setelah selesai, nggak apa-apa, tinggal di close saja. Ini adalah cara yang keenam, yaitu kita bisa mengatur additional power setting kita. Biasanya apabila kita buka additional power setting, hanya ada pilihan balance, power saver, dan satu lagi high performance. Nah, ternyata ada feature yang tersembunyi pada Windows 10, yaitu ultimate power setting atau ultimate performance. Hanya saja untuk bagian ini kalian harus bisa bedakan antara desktop dan laptop ya. Kalau untuk laptop lebih baik kita tetap menggunakan balance atau power saver ya. Tetapi kalau untuk desktop kalian bisa memilih high performance atau ultimate performance. Seperti itu. Dan apabila kita klik ultimate performance, ini akan sangat signifikan sekali penambahan kinerja dari Windows 10 kita, sehingga Windows 10 kita bisa menjadi lebih cepat. Cara untuk mengaktifkan ultimate performance itu yaitu kita harus buka dari CMD dan kalian ketik tulisan ini. Setelah kalian ketik, kalian tinggal klik enter. Dan apabila kalian pergi ke power option, maka akan muncul menu baru lagi di bawah high performance, yaitu ultimate performance. Lanjut, cara yang ketujuh, yaitu dengan cara mendefrag hard disk kalian. Nah, caranya tinggal ke start menu, lalu ketik defrag. Defragment and optimize device. Defragment and optimize drive. Nah, diklik. Dan di sini diminta untuk memilih mana saja yang akan di-defrag. Tapi sebelumnya kalian harus melihat ini dulu. Current statusnya. Apabila statusnya masih oke, ini sebaiknya tidak perlu di-defrag ya. Seperti itu teman-teman.
Intinya apabila statusnya masih oke, ini tidak perlu di defrag. Kecuali misalnya PC kalian sudah setengah tahun atau setahun lebih belum pernah di defrag, biasanya karena statusnya ini perlu untuk di defrag. Nah, cara untuk mendefragnya itu kita klik drive mana yang mau di defrag, lalu tinggal klik optimize seperti itu. Lalu cara yang ke-8 yaitu menghapus file yang tidak perlu, yaitu menghapus file sampah yang tidak digunakan lagi. Caranya yaitu kita klik di start menu, lalu kita klik disk clean up. Disk clean up, ini dia. Disk clean up kita klik. Nah, kita memilih drive mana yang mau kita clean up file sampahnya. Misalkan ini saya di drive C, kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa lihat berapa total file sampah yang bisa kita hapus. Contohnya di sini ada sekitar 338 file sampah yang bisa kita hapus. Tapi sebelumnya ternyata masih ada juga yang bisa kita centang. Ini adalah file-file sampah yang bisa saja tidak kita butuhkan lagi. Seperti itu. Seperti ini temporary files, itu tidak perlu. Ya. Jadi apabila kita centang file-file sampah, semuanya ini total yang bisa saya bersihkan adalah sebesar 455 MB. Nah, caranya itu dengan cara klik OK saja. Apabila muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal pilih delete file saja. Karena yang kalian hapus adalah file-file sampah yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Cara yang ke-9 yaitu menguninstall aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Yaitu caranya tinggal ke start menu dan kita klik control panel. Nah, control panel kita pilih, lalu pilih uninstall a program. Nah, di sini bisa kita lihat list aplikasi-aplikasi apa aja yang sudah pernah kita install, dan kita bisa memilih aplikasi-aplikasi mana saja yang sudah tidak kita butuhkan lagi. Pastikan itu adalah aplikasi yang memang sudah tidak kita butuhkan. Contohnya ini USB Burning Tool. Ini adalah aplikasi pada saat saya memperbaiki STB Android saya. STB saya sudah bagus sehingga saya bisa menghapus USB Burning Tool ini. Caranya tinggal kita klik aplikasi atau software yang mau kita uninstall. Kita klik, lalu kita pilih uninstall. Dan ini kita pilih yes saja. Kita pilih yes saja. Oke. Proses dari uninstalling sudah berjalan selesai dan kita tinggal klik OK. Cara yang ke-10 yaitu kita bisa mematikan animasi-animasi yang berjalan pada Windows 10 kita. Nah, ini juga bisa meringankan kinerja dari RAM, prosesor, dan GPU kita atau VGA card kita. Caranya kita tinggal klik start menu, lalu kita klik animation. Nah, ini dia, show animation in Windows. Kita klik. Setelah masuk tampilan ini, kita tinggal scroll saja ke bawah. Dan ini bisa kita lihat ada beberapa animasi yang berjalan. Disinilah kita bisa mematikan animasi-animasi dari Windows 10 kita untuk meringankan kinerja prosesor, RAM, dan VGA card kita. Itu caranya tinggal kita klik saja dan otomatis animasi-animasi Windows kita akan mati. Oke, jadi seperti itulah cara saya untuk mempercepat Windows 10. Ya, semoga tips cara mempercepat Windows 10 ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah ya. Oke, jadi jangan lupa untuk klik like dan share apabila video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, yuk langsung saja subscribe channel saya supaya kalian mendapatkan informasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Dadah.